adik-adik sobat bimbel, masih di channel Primagama Gunung Putri with Kak Aya. Oke, kali ini di part yang kedua kakak akan membahas tentang apa itu yang namanya functional text atau teks fungsional, atau yang bisa kita sebut dengan teks pendek. Nah, ini masih di pembahasan soal ujian sekolah untuk kelas 9 ya. Nah, teks fungsional itu ada beberapa jenisnya atau beberapa macamnya. Yang pertama, ada notice, caution, atau warning. Nah, yang disebut dengan pemberitahuan atau peringatan. Oke, yang kedua, ada yang namanya announcement atau pengumuman. Yang ketiga, ada yang namanya short message atau pesan pendek. Yang keempat, ada advertisement atau iklan yang biasanya kalian lihat di majalah atau TV, yang biasanya kalian sering di TV ya. Biasanya tujuannya untuk apa sih iklan itu? Untuk mempengaruhi pembaca agar si pembaca itu membeli atau menggunakan jasa atau produk tersebut. Nah, yang kelima ada label. Nih untuk adik-adik yang kelas 9 nih masih hangat nih. Kemarin di semester 1 belajar tentang label. Apa sih label itu? Biasanya label itu adalah sebuah keterangan informasi yang ada di kemasan, di belakang kemasan sebuah produk. Entah itu makanan, minuman, atau obat. Biasanya kayak cara penyajiannya, komposisinya, dosisnya, bahkan ada expirednya. Nah, itu namanya label. Yang keenam, ada yang namanya greeting card. Greeting card itu macam-macam adik-adik. Greeting card itu biasanya ada yang jenisnya condolence card. Condolence card itu adalah kartu ucapan belasungkawa. Ada yang birthday card, ada juga yang anniversary card. Nah, yang ketujuh ada invitation. Nah, itu tadi macam-macam dari functional text. Kali ini di part kedua kakak akan memberikan contoh atau membahas tentang yang namanya notice, caution, atau warning. Tadi namanya adalah pemberitahuan atau peringatan. Nah, bentuknya seperti apa? Notice, caution, atau warning itu biasanya sebuah tanda atau tulisan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada publik. Jadi bentuknya bisa tanda atau tulisan. Yang tanda itu seperti apa coba? Biasanya ada yang huruf P tapi disilang. Itu namanya dilarang parkir. Don't park in this area. Jadi dilarang parkir di area tersebut. Contoh yang kedua, misalkan huruf S tapi disilang. Tanda huruf S tapi disilang berarti don't stop in this area. Jadi nggak boleh berhenti di area tersebut. Itu tadi yang contoh untuk tanda. Nah, kakak di sini ada contoh untuk yang tulisan. Contohnya itu queue up. Queue up. Artinya apa sih queue up? Antri. Jadi diharap antri. Nah, biasanya ada beberapa soal, ada dua kemungkinan soal yang biasa keluar yang mengacu pada notice atau caution ini. Soal yang pertama biasanya mengacu pada maksud dari notice atau caution ini apa. Misalkan, queue up, mengantri, berarti contoh soalnya misalkan bisa, if you see the notice, atau jika kamu melihat notice ini, what should you do? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Atau what is the meaning of the notice, maksud dari notice ini apa? Nah, kalau diharap antri berarti maknanya kita suruh antri, we must be in line, kita harus tetap dalam baris mengantri. Nah, itu tadi untuk yang makna dari notice, pertanyaan yang mengacu pada makna dari notice itu apa. Kemungkinan soal yang kedua yaitu adalah di mana kalian menemukan notice ini? Where do you usually find this notice? Nah, kira-kira kalau antri ini di mana ya adik-adik? Nggak mungkin di classroom kan, atau di library. Berarti biasanya yang tempat-tempat umum yang biasanya untuk ada budaya mengantri biasanya ada di ticket box atau in the banks. Oke. Itu tadi untuk contoh untuk notice atau caution. Gimana nih kalau untuk yang lain? Nah, kakak akan bahas satu lagi yaitu tentang pengumuman atau announcement. Nah, ini cirinya itu kelihatan banget kalau dalam soal. Karena apa? Biasanya ada dalam kotak, terus dengan huruf besar semua tulisannya announcement. Udah pasti itu adalah pengumuman. Nah, pengumuman itu biasanya ada title-nya. Biasanya pengumumannya tentang apa? Nah, biasanya ada date-nya atau tanggalnya, ada time-nya, ada venue atau place, tempatnya di mana. Biasanya bahkan ada kontak person yang bisa dihubungin. Nah, kalau untuk soal-soal sendiri yang mengacu pada announcement atau yang berhubungan dengan announcement, itu biasanya yang pertama, pengumuman itu tentang apa? What is the announcement about? Pengumumannya tentang apa? Yang kedua itu tujuan dari pengumuman tersebut. Tujuannya pengumuman tersebut itu untuk apa sih?
Udah pasti ya kalau pengumuman itu berarti tujuannya to inform or to announce, tergantung untuk menginformasikan apa. Nah, informasinya depends on the text provided. Jadi tergantung pada teks yang disajikan. Misalkan di teks tersebut, di pengumuman tersebut itu tentang seminar persiapan ujian nasional. Berarti kalau yang ditanyakan pengumuman itu tentang apa? What is the announcement about? Is the seminar on preparing national examination. Nah, kalau yang tujuannya berarti untuk apa? To announce the seminar on preparing national examination. Jadi itu ada to inform or to announce. Biasanya pilihannya seperti itu. Tinggal kalian cocokkan aja dengan jawaban yang tersedia dalam soal. Oke, gimana Kak? Emang cuma itu aja yang keluar? Enggak, biasanya kalau soal-soal yang lain gak kakak bahas karena apa? Biasanya itu soalnya itu tersurat, jawabannya itu yang ada di teks. Misal, apa sih keuntungan yang bisa kita dapat dari mengikuti seminar tersebut? Yang tadi yang masih mengacu pada text announcement, ya itu biasanya juga jawabannya ada di teks. Jadi kita tinggal lihat aja, kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Hanya itu aja kok, nggak susah, gampang, asal kalian tahu artinya. Yang penting penguasaan kosakata dan ketelitian. Oke, jadi good luck ya untuk yang anak kelas 9, adik-adik kakak yang kelas 9. Good luck and see you.